12 poin penting yang baru dituliskan oleh Warren Buffett di annual letter-nya. Jadi seperti yang kita ketahui ya, Warren Buffett ini menulis annual letter itu setiap tahun tentunya, dan itu berisi pemikiran-pemikiran dia dan juga apa yang menjadi dasar investing dia di tahun itu. Jadi ini sebenarnya ditujukan untuk shareholder Berkshire Hathaway gitu ya, supaya mereka tahu juga paling nggak big picture-nya Warren Buffett ini berpikir atau mengalokasi dananya itu kemana. Nah, yang pertama ya langsung aja kita bahas itu mengenai alokasi kapitalnya dan manajer. Nah, jadi dia tuliskan bahwa Berkshire directs capital allocation at these subsidiaries and selects the CEOs who make day-by-day operating decisions. Jadi intinya dia mau invest ke perusahaan yang memang dipimpin oleh CEO-CEO yang berkualitas dan juga tentu mereka harus bisa mengelola alokasi kapitalnya mereka masing-masing. Dalam hal ini perusahaan-perusahaan itu ya. Kedua, itu kita harus berpikir seperti owner, katanya. Jadi, dia ada tulis bahwa that point is crucial. Charlie and I are not stock pickers. We are business pickers. Jadi, dia bilang bahwa kita ini, dia dan Charlie gitu partnernya, itu bukan memilih saham, tetapi kita memilih bisnis. Yang ketiga, gunakan volatilitas untuk keuntungan kita. Jadi teman-teman pasti udah sering juga ya dengar bahwa kalau misalnya market pada takut gitu, orang-orang takut semua, nah itu berarti saatnya kita untuk membeli. Atau sebaliknya, orang-orang sudah euforia, mulai serakah, nah berarti itu saatnya kita menjual. Nah ini dia tekankan lagi. Itulah keuntungannya, ini tanda kutip perkataan dia gitu ya. Inilah keuntungannya public traded segment. Jadi saham-saham publik gitu, karena ada momen-momen di mana wonderful business is priced at wonderful prices. Jadi harganya itu sangat murah untuk perusahaan-perusahaan yang wonderful. Nah, yang keempat, let your winners run gitu. Jadi dia ada bercerita tentang dulu bagaimana dia membeli saham Coca-Cola dan sekarang mereka juga masih memilikinya gitu ya. Total cost-nya berapa, terus juga dividen berapa. Nah, tapi dia tidak dan belum mau menjual saham Coca-Cola ini. Dan mungkin memang tidak akan dijual. Jadi dalam arti kalau misalnya memang saham atau bisnis yang kita pilih itu bagus dan memang sudah menguntungkan, ya sudah let your winners run gitu. Nah, jadi nggak ada yang istilah TP mungkin ya. Nah, dalam hal ini mereka dari tahun 94 punya Coca-Cola sampai sekarang gitu. Nah, itu berapa berapa puluh atau berapa belas tahun gitu. Dan mereka nggak pernah jual. Mungkin dari dividen aja udah untung gitu ya. Nah, terus dia ada menyinggung mengenai share buybacks atau buyback saham gitu. Ini bisa menciptakan nilai yang cukup besar. Nah, terutama kalau misalnya nilainya itu undervalue gitu ya. Jadi kalau misalnya ini nggak undervalue ya bisa jadi itu cost yang sangat besar untuk perusahaannya. Tapi kalau misalnya memang undervalue itu bagus sekali gitu. Terus yang keenam itu dia bilang selalu harus punya spare cash gitu ya. Nah memang Berkshire ini terkenal untuk membeli dalam jumlah besar. Tapi kalau kita lihat ya dan juga dia menyatakan sendiri bahwa Berkshire selalu punya cash dan treasury bills. Jadi kapanpun yang misalnya resesi terjadi atau kepanikan di market gitu ya. Nah, itu bisa menjadi insurance gitu atau bisa menjadi momen yang baik untuk mereka masuk ke market. Nah, tentu ini juga bisa diaplikasikan ke kita gitu ya sebagai investor retail. Nah, yang ketujuh, jangan pernah membuat ramalan atau forecast gitu ya. Kira-kira nanti ekonominya akan kemana? Oh, kira-kira market kemana? Katanya near-term economic and market forecasts are worse than useless.
Jadi dia ini memang tipenya pokoknya nggak peduli dengan forecast-forecast ekonomi ataupun market gitu ya. Yang penting bisnisnya memang value-nya bagus dan wonderful business berkualitas, ya dia beli gitu. Yang kedelapan, find a great mentor. Jadi temukan atau cari mentor-mentor yang memang bagus gitu ya. Karena seperti dia bilang dia menemukan partner seperti Charlie ini yang memberikan input-input yang sangat banyak untuk dia gitu ya. Terutama yang slightly older atau yang lebih tua gitu daripada kita. Karena biasanya umur itu menunjukkan juga kebijaksanaan seseorang. Dalam hal ini mentor investasi tentunya ya. Yang kesembilan itu be patient. Jadi kesembilan ini ya sebenarnya udah pada tahu pasti ya. Investasi apalagi kalau di saham itu memang harus sabar gitu. Jadi katanya dunia ini banyak dipenuhi oleh penjudi. Jadi penjudi ini biasanya nggak akan menghasilkan atau nggak akan lebih baik daripada investor-investor yang sabar. Nah, jadi jangan juga kita menebak-nebak atau memforecast tadi ya, kalau menurut dia. Nah, tentu memang ada juga tipe-tipe trading atau trader. Nah, tapi dalam hal ini dia kan investor dan kita mencoba belajar dari dia. Jadi poin-poin ini saya sampaikan sesuai dengan annual letter yang dia tulis tentunya ya. Bagi teman-teman yang memang trader, yang punya prinsip-prinsip tersendiri, yaitu tentu haknya teman-teman masing-masing. Nah, yang ke-10 itu investasilah ke aset. Jadi dia bilang a great company keeps working after you are not. A mediocre company won't do that. Jadi perusahaan yang sangat bagus itu tetap bekerja gitu. Walaupun kita mungkin lagi tidur atau kita nggak kerja gitu ya. Jadi memang perusahaan yang bagus ini atau yang luar biasa ini biasanya dia tetap menghasilkan pastinya. Nah, tapi kalau perusahaan yang biasa-biasa saja, a mediocre company, nggak bakal begitu. Nah, jadi memang prinsip dia memang sedikit agak berubah ya kalau dari dulu sejak ketemu dengan si Charlie ini, karena dia melihat bahwa wonderful businesses at wonderful price atau fair price is okay. Jadi nggak harus sampai wah yang murah banget perusahaannya gitu. Jadi yang penting perusahaannya benar-benar bagus, harganya masuk akal, dia berani masuk. Nah, seperti baru-baru waktu itu dia masuk ke Apple ya. Nah, ini juga mungkin dia akan masuk ke perusahaan-perusahaan lain, mungkin teknologi juga kan, saham-saham teknologi ini banyak yang terkoreksi cukup besar gitu ya di tahun kemarin dan sampai sekarang juga. Nah, mungkin dia juga akan mulai masuk ke sana kalau dia menganggap ini wonderful businesses tentunya. Nah, yang ke-11, jangan pernah menggunakan leverage. Nah, ini kalau misalnya teman-teman yang dari investor atau trader kripto ini pasti sudah terbiasa sering mendengar leverage ini ya, atau faktor kali. Kalau kita invest atau trade futures itu kan pasti namanya ada resiko yang lebih besar daripada kita nge-trade biasa aja tanpa leverage atau faktor kali. Nah, menurut dia jangan pernah pakai itu. Karena nggak ada hal yang 100% pasti benar. Terutama dalam investasi gitu. Jadi, kalau kita menggunakan faktor kali atau leverage ini, itu sangat berbahaya. Nah, ini boleh dicerna sendiri ya. Yang ke-12 itu keep learning. Jadi terus belajar karena investor terbaik itu nggak pernah luput dari apa yang namanya baca atau belajar gitu. Karena dia pun juga seperti itu. Makanya juga dia berubah ya. Dalam 90 tahun dia, mungkin kalau kiprah investing nggak mungkin sampai 90 tahunan, tapi cukup lama, puluhan tahun gitu. Terlihat sekali polanya itu ada perubahan gitu. Jadi dia pun belajar walaupun sudah tua, walaupun sudah sangat sukses, dia terus belajar dan mencoba beradaptasi.